Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selva Arsiti dengan NIM 2205808. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi, Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang tahun angkatan 2022. Di sini saya mengampu mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan pada semester 4, yakni di sini akan memaparkan materi pada minggu kali ini, di mana saya akan memaparkan materi mengenai pengertian administrasi ketatausahaan sekolah, tata ruang kantor atau sekolah, serta peran guru dalam ketatausahaan sekolah. Nah, sebelumnya di sini saya akan membahas mengenai pengertian administrasi ketatausahaan sekolah, di mana administrasi ini merujuk kepada serangkaian suatu proses dan kegiatan atau pengelolaan administrasi yang dilakukan di dalam lingkungan sekolah atau lembaga sekolah guna mencapai tujuan pendidikan, di mana itu bisa mencakup manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen fasilitas, pencatatan dan pelaporan data, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ada manajemen sumber daya manusia, di mana pengelolaan staf pengajar dan non-pengajar termasuk rekrutmen, pelatihan, evaluasi, kinerja, dan pengembangan yang profesional di dalam manajemen sumber daya manusia. Yang kedua ada manajemen keuangan, di mana manajemen keuangan ini adalah pengelolaan anggaran sekolah, termasuk perencanaan pengeluaran, pemantauan pengeluaran, dan pelaporan keuangan selama berjalannya administrasi tersebut di dalam lembaga sekolah. Dan yang ketiga ada manajemen fasilitas, di mana manajemen fasilitas ini ialah pengelolaan infrastruktur fisik sekolah, termasuk pemeliharaan gedung, peralatan, fasilitas, dan pendukung lainnya yang memungkinkan untuk dikelola di dalam pihak lembaga terkait. Selanjutnya ada pencatatan dan pelaporan data, di mana ini mencangkup pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan data terkait dengan siswa, staf, keuangan, dan berbagai aspek lainnya yang menurutnya relevan dan operasional di dalam pihak kelembagaan. Selanjutnya materi yang akan saya paparkan adalah tata ruang sekolah. Nah, tata ruang sekolah ini biasanya mencangkup adanya perencanaan dan penataan ruang di kantor, administrasi, ataupun lingkungan sekolah demi menciptakan lingkungan atau lembaga sekolah yang efisien dan produktif, di mana ada beberapa aspek yang mencangkup dalam tata ruang sekolah ini, yakni adanya penempatan atau desain ruangan. Jadi, penempatan atau desain ruangan ini ialah penempatan meja, lemari, arsip, ruang pertemuan, dan fasilitas lainnya dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan aliran kerja yang ada di dalamnya. Yang kedua ada aksesibilitas, di mana aksesibilitas ini memastikan bahwa ruang sekolah atau ruang kantor dapat diakses dengan mudah oleh staf, siswa, dan pengunjung, serta mempertimbangkan aksesibilitas bagi individu dengan kebutuhan khusus. Ada penempatan dan ruangan desain, ada aksesibilitas, dan yang ketiga ada ergonomi. Ergonomi ini merupakan desain atau ruang kantor atau ruang sekolah yang memperhatikan kenyamanan dan kesehatan penggunanya, termasuk pemilihan perabotan dan perlengkapan yang sesuai dengan desain yang ada. Selanjutnya ada keamanan, di mana keamanan ini pastinya memastikan keamanan fisik ruang kantor ataupun ruang sekolah dengan memasang sistem keamanan yang sesuai dengan desain atau ruangan yang ada, seperti kamera pengawas, sistem penguncian pintu, dan tanda peringatan yang sesuai. Selanjutnya di sini yang terakhir saya akan membahas mengenai peran guru dalam ketatausahaan sekolah. Jadi, peran guru ini, guru memiliki peran yang penting sekali dalam mendukung ketatausahaan sekolah melalui berbagai tugas administratif, yakni adanya pencatatan dan pelaporan, manajemen kelas, kepatuhan kebijakan sekolah, keterlibatan dalam pengambilan keputusan,
Dan poin-poin tadi yang pertama ada pencatatan dan pelaporan. Jadi pencatatan dan pelaporan ini berarti mencatat kehadiran siswa, mencatat perkembangan belajar siswa, dan menyusun laporan kemajuan belajar siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Dan yang kedua ada manajemen kelas, di mana manajemen kelas ini mengelola dan merencanakan ruang kelas termasuk pengaturan kursi, tata tempat kursi itu diletakkan, tata letak, dan penggunaan peralatan pembelajaran yang ada di dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga ada kepatuhan kebijakan sekolah. Jadi mematuhi kebijakan dan prosedur sekolah terkait administrasi seperti jadwal pelajaran, tata tertib kelas, dan prosedur keamanan. Selanjutnya ada keterlibatan dalam pengambilan keputusan, yakni berpartisipasi dalam pembuatan dan evaluasi kebijakan sekolah terkait dengan administrasi dan pengelolaan sekolah secara umum. Jadi, dengan demikian, administrasi ketatausahaan sekolah melibatkan berbagai manajemen administratif. Sementara tata ruang atau sekolah ini mempertimbangkan penataan ruang fisik untuk efisiensi dan produktivitas, serta peran guru meliputi berbagai tugas administrasi yang mendukung kelancaran operasional sekolah. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai pengertian administrasi ketatausahaan sekolah, tata ruang atau kantor sekolah, serta peran guru dalam ketatausahaan sekolah. Di sini saya Selvar Siti pamit undur diri. Apabila saya ada salah kata saya mohon maaf. Apabila saya ada salah perilaku dalam video ini saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.